Mengejutkan, ternyata para petinggi NU sudah tidak percaya kepada para Ba'alawi atau kepada para habaib. Tidak percaya kalau mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Sebenarnya mereka ini sudah tahu sejak lama. Tapi entah kenapa beberapa orang dari mereka, para tokoh-tokoh PBNU atau tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, seolah-olah menyembunyikan hal tersebut. Dan ini ada sebuah penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang belum lama ini heboh karena beliau diberhentikan dari kepengurusan PBNU. Berikut videonya. Jadi itu kan punten ya, itu dirayakan Pak Ustadz, Pak Kiai, dirayakan di mana-mana. Kiai Imaduddin dipecat lebok. Ya, mereka tidak tahu kalau 99% pengurus PBNU itu tidak percaya nasabah Balawi. Nah, 99% pengurus PBNU, petinggi PBNU tidak percaya nasabah Alawi. Oh, serius? Serius. Itu bisa diverifikasi. Silakan nanti ya, 99% petinggi-petinggi. Pengurus. Sudah tidak lagi percaya pada Kalau tidak percaya silahkan disurvei. Silakan. Nah, ini tantangan nih. Yang kredibel. Lembaga survei biasa untuk presiden-presiden. Coba survei seluruh Indonesia para petinggi-petinggi NU di setiap tingkatan, apakah mereka percaya nasabah Balawi? Berapa persen yang percaya dan berapa persen yang tidak percaya? Kenapa? Karena saya ke bawah. Siapa yang undang-undang saya itu untuk memberikan ceramah-ceramah? Itu pengurus-pengurus NU. Tapi itu kemarin Haul Solo penuh Pak. Itu penuh oleh mobilisasi. Mobilisasi. Banyak itu di berbagai macam titik lokasi untuk diarahkan datang ke Solo Raya itu. Biasa. Jadi itu kan punten ya. Itu dirayakan Pak. Jadi sebenarnya mereka, para pengurus Nahdlatul Ulama, para petinggi NU, terutama yang sudah sepuh-sepuh, mereka ini sudah mengetahui siapa sebenarnya para Ba'alawi ini. Mereka sudah mengetahui siapa para habaib ini. Namun entah kenapa, kalau mereka sudah tahu, kok masih mengikuti habaib. Mungkin para petinggi NU atau pengurus NU ada perhitungan lain atau mungkin ada kekhawatiran jika mereka menyatakan bahwa habaib bukanlah dzurriyyah Nabi. Mungkin salah satu kekhawatirannya adalah khawatir jika nanti masyarakat terpecah belah. Ada yang pro Habib, ada juga yang tidak setuju dengan Habib. Namun kalau hal itu dibiarkan, justru hal itu lebih berbahaya lagi. Artinya, sebelum terlambat harusnya para petinggi NU, para pengurus NU berani menyuarakan hal ini. Sampaikan kepada masyarakat di Indonesia bahwa habaib bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Karena kalau dibiarkan seperti ini, kalau mereka ini tahu bahwa habaib memang tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi, tapi cuma diam saja dan seolah-olah mengiyakan bahwa habaib adalah dzurriyyah Nabi, hal itu justru malah memperkeruh suasana. Justru malah membuat masyarakat, terutama umat muslim, terutama umat Nahdliyin, malah jadi kebingungan. Jadi kalau mereka ini sudah tahu bahwa habaib tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi, harusnya PBNU berani menyatakan secara resmi. Karena hal ini menyangkut umat muslim di Indonesia, terutama umat Nahdliyin. Sebab orang-orang yang percaya kepada Ba'alawi itu adalah orang-orang Nahdliyin. Kalau orang-orang Muhammadiyah, mereka tidak mempercayai tentang hal itu. Tapi kalau orang Nahdliyin masih sangat menghargai. Makanya hal ini harus diungkap ke publik dan harus disebarluaskan. Jangan hanya dibiarkan saja dan jangan hanya berada di tengah-tengah. Tidak berpihak kepada kebenaran, tidak juga berpihak kepada kebatilan. Artinya, sebagai pemimpin di negeri ini, entah itu pemimpin PBNU, entah pemimpin siapapun, dalam berpihak itu harusnya di pihak yang jelas, mendukung kebenaran ataukah mendukung kejahatan. Itu saja. Kalau cuma berada di tengah-tengah, kadang kelihatan mendukung kebenaran, kadang kelihatan mendukung kejahatan, nah itu nanti malah masyarakat menjadi bingung dan lama-kelamaan masyarakat akan meninggalkan dan tidak akan percaya lagi kepada tokoh-tokoh tersebut. Dan kita juga masih ingat ya,
beberapa waktu yang lalu, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, karena beliau ini memiliki tesis ilmiah yang bisa dikatakan kontroversi, karena hal ini menyangkut keturunan Ba'alawi yang ada di Indonesia, yang selama ini dianggap sebagai durian Nabi, ternyata berdasar tesis ilmiah beliau, mereka ini tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Dan apa yang dilakukan oleh Kiai Iman itu adalah sebuah kajian yang mencerdaskan umat manusia. Tapi kenapa kok malah diberhentikan dari kepengurusan PBNU? Nah, ini tentu saja membuat masyarakat menjadi gelisah dan menjadi berkurang rasa percayanya terhadap PBNU itu sendiri. Kemudian kalau ternyata bahwa para pengurus, para petinggi NU sebenarnya juga sudah tahu kalau Ba'alawi bukanlah durian Nabi, lah kok kenapa malah diam? Kenapa Kiai Imad malah justru dikeluarkan dari PBNU? Hal ini kalau dibiarkan terus-menerus, masyarakat di Indonesia ini nanti tidak lagi begitu menghargai yang namanya lembaga PBNU. Dan kalau misalnya kekhawatiran itu muncul, khawatir jika nanti ada pro dan kontra, itu adalah hal biasa. Yang namanya kebenaran itu memang harus disampaikan. Kalau misalnya nanti ada dampaknya, hal yang tidak terfikirkan sebelumnya, lah itu adalah risiko. Tapi kalau soal kebenaran cuma didiamkan saja, tidak disuarakan, lah itu sama saja malah justru mendukung kejahatan. Karena di era digital seperti sekarang ini, segala informasi itu bisa diperoleh dari manapun dan dari siapapun. Jadi ketika dulu para habaib ini mengaku sebagai durian Nabi, dan ketika itu belum ada media sosial, ya mungkin masih banyak orang yang percaya kalau mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Nah, tapi sekarang sudah ada media sosial seperti ini. Informasi dari manapun bisa masuk ke telinga kita, bisa terlihat oleh mata kita. Maka hal itu membuka cakrawala baru dan juga memberikan informasi yang terupdate, yang terkini, bahwa ternyata para Ba'alawi ini tidak terkonfirmasi sebagai durian Nabi. Dan yang sangat disayangkan adalah jika para petinggi NU, para pengurus NU yang sudah sepuh-sepuh, yang sebenarnya sudah tahu bahwa Ba'alawi bukanlah durian Nabi, kemudian mereka hanya diam, bahkan seolah-olah malah berada di pihak Ba'alawi, nah itu yang sangat disayangkan. Dan harusnya Ketua Umum PBNU harusnya itu bersikap tegas, memberikan edukasi dan penjelasan kepada masyarakat di negeri ini. Namun ketika beliau malah justru berpihak kepada Ba'alawi, kemudian Kiai Imad yang notabene adalah orang pribumi dan beliau adalah salah satu kader Nahdlatul Ulama, kok malah tidak begitu dipedulikan. Ya ini sama saja menyakiti perasaan masyarakat di Indonesia. Tapi ya semua sudah terjadi, dan intinya memang sebenarnya masyarakat di Indonesia ini sudah banyak yang tahu dan mengerti kalau para Ba'alawi itu memang bukan durian Nabi. Tapi kenapa para petinggi, para pejabat, para pemimpin kok masih diam saja, bahkan beberapa orang masih mengikuti Ba'alawi, masih rela menjadi budaknya Ba'alawi. Ini kan sangat menyedihkan dan sangat disayangkan.